Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arianto dari kelas I semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Hervin Yoki, yaitu substansi hukum Islam, makna dan hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau genus proximum dan perbedaan spesifik atau diferentia spesifika. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaannya spesifik atau diferentia spesifika ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis genusnya, misalnya berakat budi, membedakan manusia atau spesies dari hewan, genus. Nah, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijam, ulama, fatwa. Lembaga keagamaan filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasri. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. 1. Wacana atau argumentasi. Menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris atau perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. 2. Segala hal atau sekalian alam. Nah, artinya semua materi perbicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Nah, yang ketiga ada sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Yang keempat ada radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Nah, radikal artinya akar, yang juga disebut artse sebagai ciri khas berpikir filosofis. Nah, yang kelima ada hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat ada pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir secara radikal. Nah, berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut,
melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal berikut. 1. Berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik. 2. Berhubungan dengan alam semesta. 3. Segala sesuatu yang rasional dan irasional. 4. Semua yang bersifat natural. Itu adalah salah satu dari contoh-contohnya. Sekian dari saya, Rifki Arianto. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.